Oke, selamat pagi pemirsa. Boker Tov, Shalom Laim. Menggandang umaga, Indonesia. Sabahal khair buat semuanya. Minasan ohayou gozaimasu. Ya, buongiorno, fratelli e sorelli. Ya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Pagi hari ini Ahad 10 Muharram 1447 Hijriah atau 6 Juli 2025. Teman-teman, sebagaimana tadi saya sampaikan ya, saya hari ini kebetulan memilih untuk menunaikan puasa Asyura ya. Karena konon katanya puasa Asyura ini adalah, menurut hadis riwayat Muslim ya, adalah puasa yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebih baik lagi, dan puasa terbaik selain bulan Ramadan. Dan tadi dibahas ya dikit dan hadis itu. Jadi hadis ini juga berbunyi kalau kita puasa hari Asyura hari ini, konon dosa-dosa setahun sebelumnya dan di tahun-tahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ya, dengan puasa Asyura saya yang ini pertama ya setelah sekian tahun saya tunaikan puasa Asyura ya. Terakhir itu puasa Asyura tuh pas Covid, pas Corona. Udah lama banget saya tidak tunaikan puasa Asyura ya. Tapi kali ini saya putuskan untuk berpuasa Asyura ya. Dan insya Allah mungkin saya juga akan barengkan dengan menyantuni anak yatim ya, karena insya Allah, tapi ya ini insya Allah saya belum agendakan ya, tapi insya Allah akan saya lanjutkan juga dengan menyantuni anak-anak yatim piatu, anak piatu ya di panti asuhan. Cuma belum saya agendakan, yang jelas nanti saya agendakan mungkin sebelum zuhur atau setelah zuhur lah insya Allah. Ke salah satu panti asuhan lah intinya gitu, karena memang kerap kali hari Asyura ini diidentikan atau dijenamakan sebagai lebarannya anak yatim gitu. Jadi ya memang ini momen yang emosional sih seenggaknya buat saya, karena kan saya backgroundnya adalah seorang anak yatim gitu. Papa saya meninggal pas umur saya 7 tahun, tapi mama saya nikah lagi pas umur saya 11 tahun ya. Tapi tetap saya menganggap diri saya sebagai anak yatim, dan junjungan besar kita yang agung dan masyhur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah juga seorang anak yatim, teman-teman. Karena bapaknya meninggal jauh sebelum beliau lahir dari rahim ibunda Siti Aminah rahimahullahu alaih. Gitu. Jadi makanya kenapa
saya putuskan hari ini saya berpuasa Asyura, teman-teman. Itu pun juga sebenarnya semalam itu saya masih linglung setelah insiden ketinggalan payung di Indomaret. Indomaret sini dekat rumah. Ya, tapi saya baru dapat keputusan untuk berpuasa Asyura pada hari ini setelah saya pulang ke rumah dan dikabari bahwa nenek saya dari mama itu mengalami insiden ya di rumah Palembang, ya, jatuh dari kamar mandi, palanya berdarah dan sekarang sedang di hospitalize di rumah sakit di Palembang. Dan saya sudah minta mama saya untuk ngajak saya nengok nenek Palembang, karena jujur dari papa kakek nenek udah nggak ada dua-duanya. Cuma dari mama aja yang kakek nenek masih ada. Dari ayah sambung saya juga udah nggak ada dua-duanya. Udah nggak ada dua-duanya. Jadi tinggal dari mama aja nih, kakek nenek, mbah, eyang kung ya. Kalau kata orang Betawi itu engkong ya. Yang masih ada gitu. Jadi kalau kata orang Betawi itu engkong saya masih ada itu cuma dari pihak mama gitu loh. Kakek nenek ya, mbah ya. Mbah, yang kung gitu ya. Yang kakung. Yang kung tuh yang laki. Kalau yang perempuan tuh yang uti ya. Mbah kakung, mbah kung, mbah uti. Mbah uti itu mbah putri yang perempuan, nenek ya. Kalau mbah kung tuh, mbah kakung itu kakek, itu Jawa halus ya. Jadi ya kalau saya boleh sampaikan di sini ya, saya kaget sih. Kaget dan sekarang ini juga kondisinya masih shock ya. Apalagi semalam VC video call sudah di hospitalize. Ada wak saya juga di sana dan rencananya mama saya mau ke sana sama om saya. Saya juga udah minta, "Mah, abang ikut," gitu. Pagi kan semalam saya udah bantu tuh pesan Traveloka 2 tuh, berdua sama saya, bukan 1, 2 gitu. Karena saya kan baru pertama tuh pakai Traveloka, jadi bisa pakai Traveloka saya 80.000 dapat promo ya. Jadi dari harga semula dapat bonus 80.000. Karena kan saya baru, tapi harus pakai Traveloka saya gitu ke sananya, makanya saya bilang saya ikut gitu. Walaupun uangnya pakai uang mama karena saya belum kerja pak. Ya, ya saya harapan saya mudah-mudahan lah saya niat puasa Asyura ini walaupun hanya puasa sunnah ya, tapi ini adalah salah satu puasa sunnah yang disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang konon kata hadis riwayat Muslim itu salah satu yang terbaik setelah Pak Fir'aun yang terbaik, puasa sunnah terbaik setelah puasa terbaik lah setelah bulan Ramadan insyaallah ya. Jadi ya, sekalipun kalaupun saya bener nanti ikut ke Palembang ya, puasa tetap jalan dan buka puasanya nanti ngikut waktu Palembang, buka puasanya nanti jam berapa. Dan kalaupun saya ngikut nanti saya paling bawa baju nggak banyak gitu, cuma ya paling berapa ini doang lah, pokoknya tidak banyak lah kalau saya ikut nanti. Ya kalau saya nggak ikut ya wes rapopo.
Soalnya lumayan, saya punya ada promo nih, baru pertama kali pakai Traveloka dapat 80 ribu diskon, kan 100 ribu ya, 80 ribu aja. Karena tiket pesawat ke Palembang tuh mahal teman-teman, mahal. Karena jaraknya juga, penerbangan itu kan makan waktu 1 jaman ya, 1 jaman penerbangan, jadi makanya mahal ya. Jadi maaf nih ya, saya nggak ikut sarapan bersama di Al Karim habis subuh, karena biasanya saya sarapannya tadi saya lihat ketupat sayur. Jadi ya karena saya puasa ya, karena saya puasa dan udah sahur, jadinya saya tidak bersarapan. Jadi saya langsung pulang. Iya. Dan mama saya ini katanya nginep, nggak tektok, nggak PP, gitu. Nginep. Gitu. Kalau nginep ya saya udah bilang saya ikut, gitu. Karena kan saya kasih screenshot ke mama saya itu tiket buat 2 orang kan, bukan buat 1 orang. Kan lumayan saya pakai Traveloka saya, tapi itu pakai Traveloka saya, tapi saya belum ngomong ya, dapat bonus 80 ribu kalau pakai itu tadi. Karena kan saya baru pertama tuh pakai Traveloka, tapi udah beli sih, maksudnya udah beli jam 10 katanya berangkat ya. Saya sih cuma bisa doakan selamat ya. Iya, kalau saya gak ikut. Kalau saya ikut mah ikut. Dan mohon maaf ya, kalau saya ikut berarti kita libur dulu teman-teman. Iya, kita libur dulu ya teman-teman. Iya, kalau saya ikut ya berarti kita libur dulu. Iya, soalnya saya juga mau fokus dengan nenek sih. Karena jujur aja ya teman-teman ya, banyak yang nggak kayak saya gitu. Ada yang dari kecil ya nggak tahu kakek neneknya. Ada yang udah ditinggal wafat kakek neneknya waktu kecil tuh, kayak teman saya tuh yang bekas ketua RT sini, salah satu bekas ketua RT di sini, Pak Taufik Firdaus namanya, orang tabligh juga. Tapi nanti saya cerita lagi setelah commercial break yang mau lewat ini. Ya, welcome back teman-teman. Jadi tadi saya cerita ya, ada teman saya nih, bekas salah satu mantan ketua RT di sini, namanya Pak Taufik ya, Taufik Firdaus. Rumahnya yang dekat jembatan situ, jembatan Bintaro Melati Raya, pinggir sungai, pinggir kali persis. Dia cerita sama saya, dia kakeknya meninggal pas umur dia 6 tahun gitu. Umur dia 6 tahun kakeknya meninggal. Terus teman saya yang artis, Nessa Sadin, juga cerita kakeknya dia yang orang Jepang itu meninggal pas dia masih kecil gitu. Jadi nggak banyak gitu loh orang yang kayak saya yang masih bisa menyaksikan kakek dan nenek hidup di adulthood gitu ya. Nggak banyak teman-teman. Raja Charles ketiga aja, Raja UK yang sekarang, itu pas Raja George 6 itu meninggal ya, tahun 52. Umur ya Raja Charles itu baru berapa pada waktu itu? Umurnya 4 tahun. 4 tahun. Sementara Putri Anne, adiknya Charles itu ngelihat Raja George ke-6 itu meninggal baru umur 2 tahun, masih kecil. Kan Raja Charles III kan kelahiran tahun 48, Putri Anne itu kan kelahiran tahun 50, ya kan? Jadi meninggalnya tuh pas umur
pas masih kecil gitu. Jadi Raja George ke-6 itu kakeknya dari Raja Charles III. Bapaknya Ratu Elizabeth kedua. Kala itu Ratu Elizabeth II pas bapaknya meninggal umurnya baru 26 tahun usianya. Baru menginjak usia 26 tahun gitu. Masih muda ya. Masih muda. Dan di usia segitu beliau sudah jadi Queen Regnan atau ratu yang berkuasa di UK. Ya, masih muda sekali loh, jujur. Sementara Raja Charles III naik tahta di usia beliau yang sudah 74 tahun. Udah tua, teman-teman. Jadi gitu. Ya. Ada yang kayak gitu loh. Ada. Makanya kenapa saya lobby, saya bujuk mama saya, "Ma, Abang ikut, Ma, Abang ikut. Ma, Abang ikut." Gitu. Ya karena saya mau saya nggak pengen seperti teman saya, bahkan seperti Raja Charles dan Putri Anne yang ditinggal kakeknya pas masih kecil. Saya nggak mau. Saya bersyukur ya masih bisa ngelihat opung nenek saya sampai saya usia dewasa, sampai adulthood ya. Nangis loh saya kalau udah kayak gini, saya nangis loh. Benar, nangis saya. Nangis. Saya nggak bisa ngomong teman-teman. Kalau udah gini saya nggak benar-benar beku saya. Beku. Saya freeze. Jujur aja. Karena bentar teman-teman ya. Ini memang personal banget sih. Makanya kenapa saya jadi beku begini, karena personal banget. Karena gini teman-teman ya. Saya bersyukur loh. Opung nenek saya walaupun sempat kepisah 9 tahun ya. Saya masih bisa melihat opung nenek saya di usia saya sudah dewasa. Opung saya meninggal tahun 2017 umur 91. Saat itu saya usia masih 23 tahun. Nenek saya meninggal, nenek saya dari papa ya. Nenek besar ya. Meninggal tahun 2021. Saat itu saya usia 27 teman-teman. 27 tahun. Coba bayangkan. Ya, saya bersyukur. Saya bersyukur banget. Sekarang kakek saya panggil Yai Palembang. Umurnya udah 92 tahun. Saya umur 31. Nenek saya umur ya asumsi ya beda 10 tahun lah intinya. Berarti 82 tahun. Ya. Saya umur 31. Saya masih bersyukur. Masih punya kakek nenek sampai usia saya adult. Sampai adulthood saya masih punya kakek nenek. Saya bersyukur teman-teman. Bersyukur saya. Itulah kenapa makanya saya lobby mama saya biar
saya ikut, nggak taunya nggak direspon. Saya mau ikut loh, padahal mau ikut saya, tapi ya kenapa saya nggak bisa, paling nggak bisa saya kalau udah kayak gitu, teman-teman. Namanya keluarga kan pasti ada naik turun, pasti ada, biasalah, ada omong-omong, ada hal-hal yang menimbul satu percikan konflik, menimbul satu masalah, ya. Ya tapi memang hidup ini memang ditakdirkan untuk banyak masalah. Orang kalau nggak punya masalah, nyari masalah, ya kan, bikin masalah. Tapi kalau orang udah kebanyakan masalah, bingung gimana cara nyelesainnya. Itulah hidup, teman-teman. Itulah hidup. Orang kalau nggak ada masalah pasti bikin masalah, nyari masalah. Tapi kalau orang udah kebanyakan masalah, bingung cara nyelesainnya, malah nambah masalah baru. Ya. Memang inilah hidup, teman-teman. Masalah dan hidup itu adalah teman. Trouble is a friend, kalau kata lagu yang Lenka tuh. Masalah itu adalah teman hidup. Nggak apa-apa, saya bilang. Namanya orang pasti punya kelebihan kekurangan lah. Namanya orang, kepribadiannya pasti beda-beda. Ya. Namanya orang pasti punya sesuatu yang kita sendiri aja nggak tahu, gitu loh. Namanya orang pasti punya keunikannya tersendiri kok. It's okay buat saya. Kayak kenapa saya sampai sebeku ini, apalagi ini kandung, ya. Saya waktu bayi itu digendong sama nenek saya. Waktu bayi digendong juga sama kakek saya dari papa. Jadi gitu, teman-teman. Namanya orang pasti punya sisi positif, sisi negatif, teman-teman. It's okay buat saya. Saya nggak perlu bahas apa kekurangannya atau kelebihannya apa, itu nggak perlu saya. Apalagi opung nenek saya kan juga sudah meninggal. Gak baik lah kita ungkit-ungkit apa orang yang udah meninggal, apalagi yang tidak bagus ya, gitu loh. Gak usah, doakan aja yang ahlu jannah gitu. Ya lebih baik kita doakan yang terbaik aja lah, udah kayak gitu. Karena percuma juga kita ngomongin keburukan orang yang udah nggak ada, buat apa gitu. Apalagi itu keluarga sendiri, buat apa, nggak ada gunanya, nggak ada. Nanti watak asli dari keluarga kita, saudara-saudari kita baru ketahuan kalau orang tua tuh udah nggak ada dua-duanya. Ada yang makin kompak, ada yang makin bersatu, makin erat ininya. Tapi ada juga yang makin jauh, ada juga yang makin distance, ada juga yang apa, makin seperti itulah pokoknya. Ujungnya paling rebutan warisan. Ada yang kayak gitu. Itu lumrah terjadi, rebutan warisan antar saudara. Sampai main pampangan, ada yang seperti itu, ada. Gitu. Makanya maaf deh ya kalau saya agak beku nih pada pagi ini. Karena satu, saya masih shock, kaget deh. Satu, saya tuh masih shock
kaget gitu ya. Dan yang kedua, kejadiannya itu pas di momen sakral gitu. Bagi saya kan malam 10 Syuro Muharram atau malam Asyura, ya malam 10 Syuro lah buat hitungan Jawa ya. Malam Asyura itu kan sakral, apalagi hari ini hari Asyura, itu sakral banget. Ada kejadian kayak gini, ya Allah. Makanya kenapa saya nggak bisa banyak berkata-kata gitu. Itulah kenapa saya hari ini lebih memilih untuk berpuasa, supaya saya nggak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membicarakan hal-hal yang tidak gitu lah. Apalagi ada kayak gini, kejadian gini nih. Kalau itu satu saat nimpa saya aja, waduh. Kita nggak tahu coy, namanya umur, namanya hidup, namanya maut, namanya jodoh, namanya rezeki, namanya nggak ada yang tahu. Ya, saya selalu pegang ini. Kita nggak pernah tahu dan nggak akan pernah tahu apa yang Allah akan lakukan terhadap hidup kita. Bisa jadi Allah naikkan derajat, bisa jadi Allah naikkan derajat dan taraf hidup kita, bisa jadi Allah turunkan. Al-Mu'izul Mumis atau Asmaul Husna. Jadi ya ini saya masih agak lemes dan ya kita sih hanya bisa berdoa aja sih, mudah-mudahan nenek saya dari mama cepat pulih, cepat sehat dan kembali seperti sedia kala lah, intinya itu ya. Jujur saya nggak bisa ngomong lagi teman-teman. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa.